Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cetak biru yang penting banget, yang bakal nentuin arah hubungan Australia dan Indonesia 5 tahun ke depan. Ini adalah rencana kemitraan pembangunan mereka dari tahun 2024 sampai 2028. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih isinya? Nah, pertama-tama penting banget buat kita paham cara berpikir di balik semua ini. Australia dan Indonesia itu bukan cuma sekedar tetangga yang kebetulan lokasinya deketan. Hubungan ini tuh kemitraan yang strategis, yang benar-benar disengaja. Ini adalah pilihan sadar untuk kerja bareng demi masa depan bersama. Biar gampang, kita bakal bedah ini jadi 6 bagian. Kita mulai dari alasan strategis di balik kemitraan ini, terus kita lihat visi emas 2045-nya Indonesia, habis itu kita kupas 3 pilar utamanya, ekonomi, iklim, sama institusi. Dan terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini bakal dijalankan. Jadi, kenapa sih kemitraan ini penting banget? Ini tuh lebih dari sekedar hubungan bilateral biasa loh. Ini adalah sebuah kemitraan strategis komprehensif yang dirancang khusus untuk stabilitas dan kemakmuran seluruh kawasan. Nah, ini dia nih filosofi intinya. Australia itu percaya kalau Indonesia yang makmur dan stabil itu bukan cuma bagus buat Indonesia aja, tapi vital banget buat perdamaian di seluruh Indo-Pasifik. Jadi bisa dibilang, kesuksesan Indonesia itu kepentingan kita bersama. Kemitraan ini nggak muncul gitu aja. Ini dirancang buat mendukung ambisi besar yang udah dimiliki Indonesia sendiri yang kita kenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Jadi rencana 5 tahun dari 2024 sampai 2028 ini semacam langkah awal yang penting, sebuah fondasi buat bantu Indonesia mencapai cita-citanya pas 100 tahun kemerdekaan nanti, jadi negara berpenghasilan tinggi di tahun 2045. Kalau mau tahu nama resminya, visi ini tertuang dalam dokumen yang disebut RPJPN. Ini tuh peta jalan nasionalnya Indonesia, dan seluruh kemitraan dengan Australia ini sengaja dibuat sejalan dan untuk mendukung rencana itu. Jadi ini bukan agenda dari luar, tapi murni dukungan buat agenda nasional Indonesia. Rencana kemitraan ini dibangun di atas 3 pilar utama, yang bakal kita bahas satu persatu. Ini adalah 3 area fokus di mana Australia dan Indonesia bakal bekerja sama paling erat. Transformasi ekonomi, ketahanan iklim, dan penguatan institusi. Yuk, kita mulai dari pilar pertama, membangun ekonomi modern. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasain sama semua orang, bukan cuma sebagian kecil aja. Dan ternyata fondasinya udah kuat loh. Angka 5,3% ini adalah pertumbuhan PDB Indonesia yang luar biasa di tahun 2022. Ini bukti pemulihan pasca pandemi yang solid dan sebuah momentum yang ingin terus didorong lewat kemitraan ini. Nah, buat mencapai pertumbuhan yang merata itu, fokusnya spesifik banget. Mulai dari memperdalam hubungan dagang, investasi di kesehatan dan pendidikan, sampai mendorong ekonomi digital. Dan yang paling penting, memastikan semuanya ini inklusif, dengan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan teman-teman disabilitas. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua, yang ngebahas salah satu tantangan terbesar zaman sekarang, perubahan iklim dan gimana caranya kita bisa lebih tangguh menghadapinya. Nah, ini pertanyaan krusial yang dihadapi kedua negara. Gimana caranya menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban buat mengatasi perubahan iklim? Pilar ini intinya adalah tentang mencari jawaban dari pertanyaan itu, bersama-sama. Dan ini bukan cuma omongan, ada komitmen finansial yang serius di baliknya. Kemitraan iklim dan infrastruktur Australia-Indonesia itu adalah investasi senilai 200 juta dolar Australia, khusus buat mendanai kerjasama di bidang energi bersih dan transisi menuju nol emisi. Jadi, kata kuncinya di sini adalah transisi yang berkeadilan. Ini bukan cuma soal pasang panel surya, tapi tentang gimana caranya memastikan pas ekonomi beralih ke energi hijau, nggak ada yang ketinggalan. Para pekerja di industri lama harus didukung, dan masyarakat rentan harus ikut merasakan manfaat dari perubahan ini. Sekarang pilar terakhir, dan ini mungkin yang jadi fondasi dari semuanya, tata kelola, keadilan, dan institusi demokrasi yang kuat. Ini semua penting banget buat stabilitas jangka panjang. Pilar ini cakupannya luas banget, mulai dari memperkuat hukum lewat reformasi peradilan, menjaga keamanan dengan melawan terorisme, sampai memastikan demokrasi yang sehat dengan mendukung peran masyarakat sipil. Karena pada akhirnya, institusi yang kuat dan transparan itu landasan buat pertumbuhan ekonomi dan juga ketahanan iklim. Tadi kita udah bahas apa aja tujuannya. Sekarang kita pindah ke bagian gimana cara mewujudkannya. Karena kan mekanismenya sama pentingnya dengan tujuannya.
Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi ada tujuannya, di sisi lain ada hasil yang diharapkan. Mulai dari pertumbuhan berkelanjutan di pilar ekonomi, sampai adaptasi iklim dan institusi yang inklusif. Ini semacam rangkuman singkat dari seluruh rencana. Pertanyaan bagus. Tujuannya kan ambisius banget, tapi gimana cara mencapainya di lapangan? Nah, jawabannya nunjukin sebuah hubungan yang makin dewasa antara kedua negara. Kutipan dari dokumen ini kuncinya. Ini nandain pergeseran yang fundamental. Jadi ini bukan lagi tentang Australia datang terus bangun sesuatu secara langsung, tapi lebih ke ngasih dukungan di level yang lebih tinggi buat bantu Indonesia merencanakan dan melaksanakan kebijakannya sendiri. Jadi, cara kerjanya gini. Pertama, semuanya dipimpin secara lokal, jadi dukungannya sesuai prioritas Indonesia. Kedua, fokusnya geser ke nasihat teknis, bukan lagi pembangunan fisik. Ketiga, dana publik dipakai buat memancing investasi swasta yang jauh lebih besar. Dan yang keempat, ini penting banget, adalah membangun hubungan jangka panjang antar lembaga, pemerintah, universitas, dan lainnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini adalah cerita tentang kedewasaan. Sebuah pergeseran dari dinamika bantuan yang tradisional menjadi kemitraan strategis yang setara, di mana kedua negara sama-sama berinvestasi untuk stabilitas dan kemakmuran kawasan mereka. Cetak biru ini membawa kita sampai tahun 2028. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau 5 tahun ke depan aja bisa meletakkan dasar sekuat ini, coba bayangin apa yang bisa dicapai dalam 2 dekade mendatang. Potensi apa yang bisa terbuka, bukan cuma buat Australia dan Indonesia, tapi buat seluruh kawasan Indo-Pasifik. Sesuatu untuk kita renungkan.